Hadis selanjutnya 418, urutan 4 dalam pasal kita ini, Hasan li ghairihi. Seorang laki-laki dari An-Nakha berkata, aku mendengar Abu Darda, An-Nakha maksudnya suku ya. Aku mendengar Abu Darda radhiyallahu anhu pada saat menjelang ajalnya berkata, aku sampaikan kepada kalian sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, u'budillaha ka'annaka tarahu. فإن لم تكن تراه فإنه يراك واعدد نفسك في الموتى وإياك ودعوة المظلوم فإنها تستجاب ومن استطاع منكم أن يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوا فليفعل. Artinya, sembahlah Allah seolah-olah kamu melihatnya. Kalaupun kamu tidak melihatnya, n-nya besar kata ganti Allah, maka d-nya besar kata ganti Allah, melihatmu. Anggaplah dirimu termasuk dalam golongan orang-orang yang akan mati. Berhati-hatilah terhadap dua orang yang teraniaya karena ia mustajab. Dan barang siapa di antara kalian mampu menghadiri dua solat, yaitu isya dan subuh, walaupun dengan merangkak, maka hendaklah dia melakukan. Hadis ini diriwayatkan Tabarani dalam Mu'jamul Kabir. Hadis ini teman-teman sekalian juga termasuk hadis yang agung. Walaupun saksi bahasan kita tentang subuh dan isya di akhir hadis ya. Yang pertama yang kita ambil dari hadis ini adalah perintah dan kewajiban setiap hamba, terutama muslim, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita selalu mengucapkan kalau kita sholat dalam surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami minta tolong. Menyembah di sini teman-teman adalah tunduk patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunduk dan patuh, sembah. Makanya orang-orang jahiliyah juga, orang Quraisy pada saat menghadap ke berhalanya mereka mengatakan kami mau menyembah Tuhan-Tuhan kami gitu kan. Itu sembah, patuh dan tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh itu. Nabi SAW wasiatkan, sembah Tuhanmu. Seakan-akan kau melihatnya. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala sedang mengawasimu, melihatmu. Dia menilai. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik di langit maupun di bumi. Di langit maupun di bumi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا تَسْكُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Tidak ada satu lembar daun pun yang jatuh dari pohon kecuali Allah tahu dari ranting mana, ukurannya seperti apa, berapa kali dia melayang sampai ke tanah, jatuh di titik mana. Tidak ada sesuatu biji yang basah ataupun kering di dalam bumi. Kecuali semua sudah kami catatkan di Lauhil Mahfuz. Allah mengetahui yang kita sembunyikan, yang kita terang-terangkan. Allah mengetahui isi hati. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Allah tahu yang kalian sembunyikan, yang kalian terang-terangkan. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu apa yang dikhianati oleh mata, lihat ke sini tapi sana tujuannya, dan apa yang disembunyikan dalam hati. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Dia tahu semua apa yang di langit dan di bumi. Kalian tersembunyi. Bahkan dia menciptakan semuanya. Nabi SAW mengingatkan, sembah Tuhan Allah, jangan sembah yang lain. Enggak ada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Semua yang kita lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan yang kita tidak lihat pun makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala pencipta yang ada di atas langit sana. Makanya kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, pencipta, pemilik, penguasa yang menghidupkan, mematikan, memberi rezeki di langit dan di bumi kecuali Allah. Nabi SAW mengingatkan, sembah. Artinya apa yang dia perintahkan kerja, yang dia larang jauhi. Seakan-akan kau melihatnya, dan ketahuilah kalau kau tidak melihatnya maka dia melihatmu. Dan ini disebutkan dalam hadis yang masyhur
tentang Islam, iman dan ihsan. Pada saat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW dalam hadits Bukhari diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Jibril menjelma jadi manusia, kemudian duduk, menempelkan lututnya kepada lutut Nabi SAW, lalu mengatakan, hai Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Lalu Nabi SAW sebutkan 5 rukun Islam. Lalu dia mengatakan, beritahukan aku tentang rukun iman. Kata Nabi SAW mengingatkan ke 6 rukun iman. Lalu dia mengatakan, beritahukan aku tentang ihsan. Level tertinggi dalam agama kita ini, ihsan. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kau tidak melihatnya, maka dia pasti melihatmu. Untuk sampai ke sini teman-teman sekalian, kita harus betul-betul menyempurnakan rukun Islam dan rukun iman kita, ya. Maka akan muncul keyakinan bahwasanya Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, sehingga semuanya teman-teman gerak-gerik kita merasa diawasi. Ya. Maka kita selalu sibuk dengan kebaikan dan kita selalu menjauhi larangan. Seperti itulah. Ini yang pertama tentang perintah dan wajibnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, peringatan Nabi SAW agar kita selalu menyadari kalau kita akan mati. Setampan apapun Anda, secantik apapun paras wajah Anda, semulus apapun kulit Anda, sekekar apapun tubuh Anda, seindah apapun kalau Anda wanita tubuh Anda, sekaya apapun Anda, sebagus apapun jalur nasab Anda calon mayit. Kita semua calon jenazah. Calon jenazah. Saya ulangi lagi. Calon jenazah. Camkan baik-baik itu. Kata Hasan Basri rahimahullah, hai ibnu Adam, kau hanya hitungan angka. Setiap kali datang harimu yang baru, maka berkuranglah angkamu itu. Saya dengan bapak ibu sedang menuju ke liang lahat masing-masing. Tinggal tunggu siapa yang duluan jatuh. Sadar sebelum tiba saat penyesalan. Jangan biarkan itu berlalu. Hati-hati. Ini peringatan teman-teman kalau kita mau bahas luar biasa gitu. Masalah kematian ini sudah cukup banyak di YouTube. Insya Allah Anda bisa lihat di playlist tentang peringatan kami, sampaian kami tentang masalah kematian. Ini harus disadari teman-teman sekalian. Ada bahasan kita membahas kitab At-Tadhkirah. Ya. Ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Itu panjang lebar membahas tentang masalah kematian, prosesinya, alam barzah, segala macam. Juga sudah ada ceramah kita tentang masalah surga dan neraka. Bedah buku Rasulullah SAW cerita surga dan neraka. Masing-masing 30 pasal sekian. Dengarkan teman-teman. Renungi. Sering lewat ke kuburan. Renungi. Dalam kuburan itu yang Anda lihat yang lahat, tanah itu. Orang seperti kita dulu di atas itu. Di dalamnya. Orang seperti kita, persis. Yang laki-laki yang perempuan gitu kan. Tapi sama-sama punya angan-angan, punya 2 mata, punya 2 kuping. Mereka sekarang sudah kembali kepada Tuhan mereka dan akan diminta pertanggungjawabannya. Sederhanakan permasalahan. Anda tanya diri Anda sendiri. Kalau seandainya saya mati sekarang, dalam kondisi Anda masing-masing kita, saya akan ke surga atau neraka. Anda akan tahu. Anda anggap kalau Anda sudah mati sekarang, kira-kira Anda ke surga atau neraka. Secara umum saja. Kalau Anda berbuat, jelas teori ke surga adalah orang yang soleh dan soleh, beramal soleh. Kalau selama ini ada selalu jaga sholat 5 waktu, sholat sunnah, mengaji, bersedekah, bakti sama orang tua, apalah. Tidak ada keraguan, Anda akan di surga insya Allah. Kita tidak boleh ragu dengan apa yang Allah sampaikan. Anda bagaimana kalau kerja di perusahaan, sangat yakin kalau Anda datang di kantor, Anda bekerja on time, mengerjakan sesuatu. Kenapa Anda begitu yakin akan diberikan gaji pada akhir bulan? Kok bisa? Bagaimana Anda yakin seperti itu? Karena Anda yakin miliknya ini adalah jujur, owner perusahaan jujur. Maka bagaimana Anda tidak yakin pencipta alam semesta tidak jujur kepada Anda? Padahal tiap hari memberikan Anda oksigen, yang memberikan Anda terbitnya matahari, terbenamnya matahari, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Segala macam fasilitas termasuk diri kita ini. Bagaimana Anda tidak yakin itu? Begitu juga dengan orang, kalau lalai, nggak sholat, mencuri, menipu, banyak niat-niat buruk. Na'udzubillah, semoga Allah selamatkan kita dari orang-orang seperti ini. Ini teman-teman sekalian, ujungnya neraka. Neraka berbahaya sekali ancamannya. Dan tidak ada pilihan lain nih. Makanya pernah Hasan Basri rahimahullah jalan ngantar jenazah. Ada satu anak muda di sebelahnya mendengar Hasan Basri lagi berzikir.
Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allah Akbar. Dia tanya, hai imam, kenapa anda berzikir? Maksudnya mungkin dia mau tahu dalilnya ada nggak gitu. Maka Imam Hasan Basri langsung memberikan sebuah nasihat yang sudah menjawab semuanya. Ini bukan masalah dalilnya. Karena zikrullah bisa kita lakukan di mana saja. Kapan saja kita mau gitu kan. Yang penting mengikuti adab-adabnya. Termasuk sekarang kita kalau ngantar jenazah, kita lagi menuju ke masjid, lalu kita mau berzikir, baca istighfar. Tidak ada larangan dalam masalah itu. Maka Hasan Basri berkata, rahimahullah, berzikirlah hai anak muda, karena yang sedang kita antar sekarang sudah tidak bisa berzikir. Pernah Nabi SAW lewat kuburan, lalu beliau mengatakan kepada para sahabat, 2 rakaat yang kalian kerjakan sholat lebih dicintai oleh orang-orang ini yang dalam kuburan daripada dunia dan seluruh isi. Allahu Akbar. Sayangnya kami hanya bisa mengucapkan. Andai saja teman-teman memang kami bisa, Allah berikan potensi untuk mendatangi rumah-rumah anda, mengingatkan anda setiap saat, lalu kita sama-sama bergerak, saya akan lakukan. Tapi la haula wa la quwata illa billah. Kami hanya bisa mengingatkan. Dan orang yang cerdas adalah begitu. Sampai padanya peringatan, dia mengambil lalu dia menerapkan dalam hidupnya. Kemudian pelajaran yang ketiga. Larangan mendolimi orang lain. Dan wajibnya kita berhati-hati dari 2 orang yang terdolimi. Karena di sini ada potongan hadis Nabi SAW. Wa iyyaka wa da'watal madhlum. Hati-hati kamu dari doanya orang yang terdolimi. Fa innaha tustajab. Karena pasti diterima. Jangan pernah zalim. Zalim mengambil hak orang lain yang bukan haknya atau tidak memberikan hak orang lain. Anda ngambil tanahnya orang, ahli waris, Anda apalah mengambil, mencuri, menipu. Atau memang Anda punya pegawai, Anda nggak kasih haknya, dia sudah bekerja. Pembantu rumah tangga, supir. Ini semua kezaliman. Nggak boleh. Kapan dia berdoa, diijabah sama Allah SWT. Dia berdoa, anda dihukum, anda segala macam. Dinukil sebuah kisah di Riyadh atau di Jeddah di Saudi. Ada seorang pasien. Hampir seluruh dokter rumah sakit tersebut tidak tahu dia penyakitnya apa. Tapi dia per 15 menit, 20 menit selalu teriak-teriak kesakitan. Sampai dokter udah nggak tahu harus buat apa. Sudah dibiarkan, karena nanti dia dalam hitungan beberapa saat setelah itu dia akan diam sendiri, hilang sakitnya. Tapi muncul lagi. Nah pada saat muncul ini mereka nggak bisa mengobatin dan tidak diketahui penyakit apa gitu. Sampai akhirnya ada satu dokter yang memang sedikit punya ilmu agama. Dia bisikkan orang ini pada saat lagi tidak teriak. Dia mengatakan, ada apa sebenarnya dengan kamu ini, kenapa? Jadi dokter pun hanya bertanya. Biasanya pasien yang nanya ke dokter, ini dokter yang bertanya, kamu ada apa sebenarnya? Lalu kemudian dia bisikkan dokter tersebut, dia mengatakan, tolong ini ada nomor telepon ini, hubungi dan mintakan maaf saya. Dokter itu menerima, ditelepon, setelah ngomong, setelah salam dijawab, kemudian dokter ini mengatakan, apakah kalian mengenal si Fulan bin Fulan? Spontan langsung yang ditelepon itu mengatakan, iya, semoga Allah binasakan dia. Kenapa? Ternyata dia zalim. Suka mengambil hak-haknya orang, ya. Dan orang-orang ini akhirnya kesusahan. Dan kami tidak pernah berhenti mendoakannya. Supaya agar dia dihukum oleh Allah SWT. Hati-hati. Hati-hati. Para salafus salih itu hati-hati sekali. Imam Bukhari rahimahullah pernah memanah, latihan panah di depan rumah beliau. Kemudian anak panahnya itu lepas kena pagar tetangga sebelah. Zaman dulu orang dari kayu. Tercuil sedikit. Beliau sudah janjian sama teman-temannya mau berburu gitu kan. Dia sampaikan kepada pembantu di rumah. Sampaikan ke teman-teman saya kalau ini saya batal, hari ini tidak ikut berburu. Dan tolong kamu langsung ke tetangga saya. Bilang. Kalau Bukhari siap untuk membayar pagar yang tercuil. Sedikit itu. Maka kata tetangganya pada saat sampai berita mengatakan, saya maafkan, jangankan pagar saya tercuil, rumah saya pun saya siap kasih kepada Imam Bukhari. Maka Imam Bukhari sujud syukur kepada Allah, memuji Allah, bersedekah hari itu. Karena tidak jadi punya hisab sama orang itu. Perhatikan pekahnya teman-teman. Ada orang subhanallah, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, masalah yang dia lahirkan luar biasa. Dan yang unik kadang-kadang,
Ada orang teman-teman tidak ada masalah. Dia yang lahirkan masalah tersebut. Dia yang gibah orang, dia yang fitnah orang, dia yang buat naudzubillah program kriminal itu. Hati-hati. Yang terakhir dan ini saksi bahasan kita yang keempat adalah kata Nabi SAW, dan siapa di antara kalian yang mampu untuk menghadiri 2 sholat isya dan subuh, maka lakukan walaupun merangkak. Nah, hadits ini mirip dengan sebelumnya, tapi di sini lebih kepada motivasi orang-orang beriman. Kalau tadi kan pembukaan kedok dan juga ancaman bagi orang munafik, karena sholat itu paling berat. Kalau mereka tahu apa yang Allah janjikan di isya dan subuh, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun merangkak. Di sini hadits ini lebih kepada orang beriman. Kata Nabi SAW, perhatikan haditsnya, wa man istata'a minkum, dan siapa di antara kalian, siapa ini? Para sahabat, orang-orang beriman. Siapa di antara kalian yang mampu ayyashhadas sholatain, dia datang mengerjakan 2 sholat ini, al-isya wa subha, isya dan subuh. Apa kata Nabi SAW? Walau habwan falyaf'al. Walaupun merangkak, dia lakukan. Nah, berarti kan isinya adalah beda dengan tadi sebelumnya. Ya. Kalau tadi sebelumnya Nabi SAW membongkar kedok orang munafik, kalau ini berat loh bagi mereka. Kalau ini tidak, Nabi SAW mengatakan, hai orang-orang beriman, kalian kalau ya dapat isya dan subuh masih hidup, datangi walaupun merangkak. Apalagi kalau cuma gerimis, apalagi kalau cuma batuk sedikit, apalagi kalau cuma sekedar malas, ngantuk. Ini pelajaran yang luar biasa gitu, ya. Dan harus kita perhatikan baik-baik. Ya.